Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Muara Islam yang dirahmati Allah, semoga sahabat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, dilimpahi rizki yang halal dan barokah, serta dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya akan membahas tentang adab makan dan minum. Islam mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang dicontohkan oleh Rasul hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sebagai perwujudan menjalankan sunnah dan menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah adab makan dan minum. Berikut ini saya jabarkan sedikit tentang adab makan dan minum beserta dalilnya agar kita semua dapat mengaplikasikannya. Adab yang pertama adalah makan dan minum yang halal. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk makan dan minum hanya yang halal. Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adab yang kedua adalah membaca basmalah sebelum makan. Selanjutnya adalah membaca basmalah sebelum makan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah sebelum memulai segala sesuatu, termasuk sebelum makan dan minum. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku bersiliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Adab yang ketiga adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Sebagaimana sabdanya, apabila seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang keempat adalah segera makan apabila makanan telah dihidangkan. Makanlah makanan yang telah dihidangkan dengan segera. Jangan membiarkan makanan begitu saja. Bahkan meskipun telah terdengar azan, sebaiknya dahulukan makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, barulah tunaikan sholat. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda,
Apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makananmu selesai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat beribadah dengan tenang dan tidak memikirkan makanan karena perut kosong ketika melakukan sholat. Adab yang kelima adalah tidak menggunakan perak dan emas. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena emas dan perak adalah peralatan makan yang digunakan oleh penduduk surga nantinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya adab yang keenam adalah mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang jatuh dianggap sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan lagi. Namun tidak di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk selalu menghargai setiap makanan, meskipun itu hanya sebutir nasi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Janganlah ia biarkan makanan itu untuk setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adab yang ketujuh adalah berdoa sebelum makan. Tidak hanya dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum makan, kita juga dianjurkan untuk berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan merupakan bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya adab yang ke-8 adalah makan bersama. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. Makan bersama-sama akan membuat makanan kita menjadi lebih berkah. Apabila seseorang merasa tidak kenyang setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. Namun akan berbeda apabila ia makan bersama-sama, maka ia akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adab yang ke-9 adalah tidak berlebihan. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal makan dan minum. Makanlah secukupnya dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang dapat kita makan. Apabila berlebihan, maka tentu akan menjadi mubazir
dan akhirnya boros. Sedangkan boros adalah temannya setan, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat kita amalkan dan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.